Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih, dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Jumat tanggal 3 Maret tahun 2023. Bacaan pertama dari Nubuat Yehezkiel bab 18 ayat 21 sampai 28. Tetapi jikalau orang fasik bertobat dari segala dosa yang dilakukannya dan berpegang pada segala ketetapanku serta melakukan keadilan dan kebenaran, ia pasti hidup, ia tidak akan mati. Segala durhaka yang dibuatnya tidak akan diingat-ingat lagi terhadap dia. Ia akan hidup karena kebenaran yang dilakukannya. Apakah aku berkenan kepada kematian orang fasik? Demikianlah firman Tuhan Allah. Bukankah kepada pertobatannya supaya ia hidup? Jikalau orang benar berbalik dari kebenarannya dan melakukan kecurangan seperti segala kekejian yang dilakukan oleh orang fasik, apakah ia akan hidup? Segala kebenaran yang dilakukannya tidak akan diingat-ingat lagi. Ia harus mati karena ia berubah setia dan karena dosa yang dilakukannya. Tetapi kamu berkata, tindakan Tuhan tidak tepat. Dengarlah dulu, hai kaum Israel, apakah tindakanku yang tidak tepat, ataukah tindakanmu yang tidak tepat? Kalau orang benar berbalik dari kebenarannya dan melakukan kecurangan sehingga ia mati, ia harus mati karena kecurangan yang dilakukannya. Sebaliknya, kalau orang fasik bertobat dari kefasikan yang dilakukannya dan ia melakukan keadilan dan kebenaran, ia akan menyelamatkan nyawanya. Ia insaf dan bertobat dari segala durhaka yang dibuatnya, ia pasti hidup, ia tidak akan mati. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius bab 5 ayat 20 sampai 26. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum.
Siapa yang berkata kepada saudaranya, "Kafir," harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah mau bertobat dan mengampuni. Kita telah memasuki masa Prapaskah, masa pertobatan dan pembaharuan diri. Terkadang masa Prapaskah disebutkan sebagai retret agung bagi umat Katolik. Disebut demikian karena Prapaskah menjadi momen yang pas dan indah bagi kita untuk merenung sambil membaca kitab suci, membaharui diri dengan jalan datang ke kamar pengakuan dan bertobat. Selain itu ada rekoleksi dan retret yang ditawarkan oleh masing-masing paroki. Jadi, secara personal dan komuniter, kita difasilitasi oleh gereja agar mendapatkan kesempatan untuk membaharui diri dan bertobat. Saudaraku terkasih, dalam bacaan Injil hari ini, Yesus menegaskan, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kalian tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Yesus mengutarakan hal ini karena orang Farisi dan ahli Taurat menjalankan hidup keagamaan mereka hanya demi penampilan lahiriah dan supaya dilihat orang. Mereka lebih mementingkan hal luaran saja, sehingga nilai-nilai yang diajarkan justru tidak diindahkan. Yang mereka kejar adalah prestise untuk nama besar mereka dan kelompok mereka, daripada hidup secara benar di hadapan Allah dan manusia. Lebih daripada itu, mereka tidak memberikan perhatian kepada mereka yang miskin, sakit, dan tidak punya kedudukan sosial. Yesus meminta kepada kita agar hidup lebih benar dari cara hidup mereka. Artinya, kita tidak hanya sekedar melaksanakan apa yang diajarkan Yesus demi dilihat dan dinilai baik oleh orang lain, tetapi dari ketulusan dan pemberian diri yang total, mau melaksanakan kehendak Tuhan. Jika kita memendam kebencian dan kemarahan terhadap orang lain,
Dan jika kita tidak mau memaafkan orang lain yang bersalah kepada kita, Yesus meminta kita segera berdamai dengan mereka. Bukti pertobatan kita adalah mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita. Meskipun hal ini sangat berat, tetapi bukan berarti tidak mungkin. Yesus sendiri menghendaki supaya kita memaafkan dan meminta maaf. Setelah itu kita baru diminta mempersembahkan doa dan persembahan kepada Tuhan. Saudara-saudariku terkasih, masa Prapaskah adalah kesempatan bagi kita untuk membangun komitmen agar dapat menghayati hidup keagamaan yang lebih benar, yang terpancar dari wajah yang cerah, tutur kata yang baik, dan perilaku yang jujur. Komitmen ini dimulai dengan bertobat dan kesediaan untuk mengampuni orang lain, serta membantu mereka yang miskin dan yang tidak diperhitungkan secara sosial. Semoga demikian. Amin.